Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita kerjakan dapat bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum masuk materi, ada yang masih mengingat pembelajaran kita kemarin? Nah, kemarin kita menjelaskan tentang kiamat yang terbagi menjadi dua, kiamat kubra dan kiamat sugra. Nah, untuk hari ini kita akan masuk pada materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Nah, adapun pengertian ghibah adalah membicarakan keburukan seseorang yang tidak ada di tempat tersebut atau tidak ada dalam suatu majelis. Nah, Quran surah Al-Hujurat ayat 12 menjelaskan tentang seseorang yang ghibah membicarakan bahwa memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Selanjutnya, dampak negatif ghibah. Yang pertama, menyebabkan perpecahan dan perselisihan. Misalnya, ketika kita suka mencari kesalahan orang lain, maka kita akan terjadi perselisihan antar teman, antar saudara, atau di sekeliling tempat tinggal kita. Kemudian yang kedua, merusak reputasi dan kehormatan seseorang. Nah, jika kita selalu menceritakan kejelekan seseorang, maka kehormatan kita, taruhlah misalnya kita memiliki profesi sebagai guru, sebagai dokter. Nah, itu termasuk dalam merusak reputasi kita, dapat mempermalukan profesi kita. Kemudian yang ketiga, menimbulkan dosa besar dalam pandangan Islam. Sudah jelas bahwasanya orang yang suka menceritakan kejelekan orang lain atau ghibah, maka akan mendapatkan dosa yang besar. Nah, sekarang kita masuk cara mengatasi ghibah. Yang pertama, sadar akan akibatnya. Nah, kalau kita misalnya suka menceritakan kejelekan orang lain, kita sadar akan konsekuensi apa yang kita akan dapatkan. Kemudian yang kedua, fokus pada kebaikan orang lain, misalnya mengalihkan perhatian dan kebaikan orang lain dalam hal positif misalnya. Kemudian yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang baik, lingkungan yang dapat mencegah perilaku ghibah. Nah, tadi kita sudah menjelaskan pengertian ghibah, kemudian dampak ghibah. Sekarang kita masuk pengertian tabayun. Nah, tabayun adalah proses memeriksa dan memastikan bahwa kebenaran informasi itu benar-benar adanya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6 dijelaskan bahwa harus memverifikasi bahwa benar adanya dalil. Menjelaskan tentang surah Al-Hujurat ayat 6 menganjurkan kita untuk memastikan bahwa benar adanya berita tersebut, tidak dikenal ataupun diragukan kebenarannya. Sekarang ada pentingnya tabayun. Yang pertama, menghindari fitnah dan kesalahpahaman terhadap sesama. Kemudian yang kedua, menjaga keharmonisan dan hubungan sosial di dalam keluarga dan di tempat kita tinggal. Kemudian yang ketiga, memastikan keadilan dan kebenaran bermasyarakat. Sekarang kita masuk di cara melaksanakan tabayun. Nah, sebelum menyebarkan berita, kita harus mengetahui sumbernya dari mana dan harus diperiksa bahwa itu benar-benar ada atau keasliannya benar-benar jelas.
Kemudian juga jangan hanya bergantung pada satu sumber berita. Dan kemudian juga jangan mudah terpancing emosi atau berprasangka sebelum mengetahui bahwasanya kebenaran itu benar-benar ada. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita hari ini anak-anak tentang materi ghibah dan tabayun, Ibu akan menyimpulkan materi di mana kita harus menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Jika keduanya kita terapkan, maka hidup kita akan harmonis dan menghindari dari dosa. Saya rasa cukup sampai di sini materi pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.